Cek 1 2 3, teman-teman sekalian bisa dengar suara saya? Halo. Layarnya bisa kelihatan nggak? Dari 7 siswa yang sudah hadir, apakah ada yang menemui kendala dalam mendengarkan suara saya atau melihat papan tulis di depan? Kita cek sound terlebih dahulu sebelum kelas dimulai ya. Baik, berarti tidak ada kendala ya untuk 7 siswa yang sudah masuk di kelas Wizik pada malam hari ini, kelas IPS ya. Baik, kita tunggu beberapa saat lagi sebelum kelas saya mulai. Jadi biar memberikan kesempatan bagi teman-teman yang baru mau masuk kelas supaya nanti tidak ketinggalan ya. Kita tunggu 2-3 menit ke depan. Kalian bisa mempersiapkan alat-alat yang bisa digunakan. Kalau membutuhkan ballpoint bisa cari buku, atau ada yang mau sambil makan, minum, boleh ya. Baik, kita mulai saja ya kelasnya ya. Kita tunggu tidak tambah juga siswanya ya. Sudah ada 7 siswa yang hadir pada malam hari ini, tidak mengapa. Kalau gitu kita mulai saja kelas kita pada malam hari ini. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan siswa dan siswi kelas 8 semester 3 program kejar paket B kesetaraan Taiwan yang selalu berbahagia. Saya ucapkan selamat bertemu kembali dengan saya ya. Setelah kurang lebih 1 minggu kita tidak bertemu ya. Terakhir kita masuk di kelas IPS pada hari Selasa minggu kemarin, dimana di tengah-tengah perjalanan ada kendala terputusnya koneksi
dan komputer saya tiba-tiba stuck, tidak bisa berubah, tidak bisa bergerak gitu ya. Nah, ternyata setelah saya perbaiki kemarin, saya cari masalahnya di mana, ternyata di koneksi. Dan mudah-mudahan walaupun malam hari ini sama kayak kondisi kemarin, sedang hujan di tempat saya, mudah-mudahan kegiatan belajar mengajar pada malam hari ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Dan juga teman-teman sekalian, bagi teman-teman sekalian yang ada di Taiwan, mungkin minggu-minggu ini lagi minggu-minggu yang bahagia, ataupun juga minggu-minggu yang ribet ya, karena lagi dalam aktivitas atau suasana Kuonien atau tahun baru Cina ya. Biasanya tahun baru Cina itu kan satu minggu ya, satu minggu hingga 2 minggu itu masih dalam suasana Kuonien. Dan biasanya di tahun baru Cina itu tidak hanya warga Taiwan saja yang sibuk ya melakukan aktivitas tidak seperti biasanya gitu ya, tetapi teman-teman yang bekerja dengan orang-orang Taiwan yang bekerja di sana itu ikut merasakan sibuk. Misalnya yang lagi merawat kakek nenek yang sedang sakit, otomatis sibuk ya untuk moving kemana ya, ikut menemani kemana-mana ya. Mudah-mudahan teman-teman kalian selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani itu semua. Dan jangan khawatir, biasanya kan kalau masuk di jam kerja Kuonien atau lebaran tahun Cina itu kan dapat gajinya double ya. Karena dulu saya pernah pernah merasakan. Bagi teman-teman yang merayakan Imlek atau tahun baru Cina, saya ucapkan Xinian Kuai Le Gong Xi Fa Cai. Tapi saya tidak akan mengucapkan Hong Pao Nala ya. Jauh sana jauh sini tidak akan sampai Hong Pao-nya. Baik, terima kasih saya ucapkan kembali kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sempat tertunda pada minggu kemarin dan masih berkutat pada bab 1, dan saya rencananya pada malam hari ini akan menyelesaikan untuk bab 1 yang kemarin sempat tertunda. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Dan tadi sudah saya cek juga untuk sinyal atau network untuk kelas kita pada malam hari ini ya, dan tidak ada kendala sama sekali untuk teman-teman sekalian dalam mendengarkan suara saya ataupun melihat papan tulis yang sudah saya persiapkan. Dan saya ingatkan lagi bagi teman-teman sekalian, nanti jika ada kendala, baik itu tidak bisa mendengarkan suara saya ataupun tidak bisa melihat papan tulis yang sudah saya persiapkan, atau ya tulisan saya ketika saya menulis di papan tulis di layar monitor gitu ya, nanti teman-teman sekalian bisa langsung interupsi dengan cara biasa, ketikkan komplainnya di chat gitu ya, nanti kan saya akan bisa lihat dan segera mungkin saya akan cari masalahnya di mana, apakah di jaringan saya ataukah di jaringan teman-teman sekalian gitu ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan Yang Maha Esa, supaya dalam jalannya belajar mengajar pada malam hari ini kita dapat diberikan kemudahan dan bisa terlaksana dengan lancar serta membawa manfaat untuk kita sekalian. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai? Baik, ini semuanya lagi di Taiwan ya, tidak ada yang di Indonesia ya. Dari 7 siswa yang hadir, saya absen dulu. Ada Mbak Hanin, ada Nur Ilyas, ada Mulyani, ada Uswasari, ada Masita, ada Eka, ada Amanda. Ya, 7 siswa ya yang sudah hadir tepat waktu pada malam hari ini ya, sebelum materi kita mulai. Dan biar nanti teman-teman sekalian yang baru mau hadir biar langsung ikut gabung di kelas kita. Ya, malam hari ini kita masih sama topiknya pada minggu kemarin, masih di bab 1, yaitu membahas tentang kondisi fisik
dan penduduk, kondisi fisik penduduk dan permasalahan di Indonesia. Ini yang kita bahas. Kemarin sebelum terjadi gangguan terkait dengan jaringan saya, kita sudah membicarakan tentang letak kondisi fisik di Indonesia, kemudian letak Indonesia ditinjau dari segi geografis dan astronomis. Kita sudah belajar itu bahwa Indonesia itu terapit oleh 2 benua dan 2 samudra, di mana benua tersebut adalah benua Australia dan Asia. Samudranya adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, secara geografis Indonesia itu mencapai luas sebesar atau seluas 5.193.000 km persegi ya. Itu secara geografis. Nah, secara geografis Indonesia ini terletaknya itu sebenarnya sangat strategis ya, karena terletak di 2 benua, di 2 samudra, sehingga itu tempat Indonesia itu sebagai tempat yang sangat cocok untuk perlintasan lalu lintas dunia. Sehingga tidak heran pada zaman dulu banyak warga-warga asing ya dari benua-benua lain, dari negara-negara lain mampir ke Indonesia hanya sekedar untuk berdagang ataupun sampai menjajah di Indonesia karena kekayaannya. Ya, saya ulangi lagi bahwa kemarin adalah letak geografis itu adalah letak suatu wilayah jika ditinjau dengan daerah lain ya, dibandingkan dengan daerah lain. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah jika dilihat posisi wilayah tersebut dari koordinat garis lintang dan garis bujur. Nah, secara astronomis Indonesia ini terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur barat. Nah, ini gambarnya kemarin kita sudah jelaskan. Terakhir yang kita bahas adalah tentang iklim. Ya. Nah, secara astronomis juga kemarin sudah kita bahas bahwa Indonesia ini memiliki 3 pembagian waktu. Ada WIB, ada WITA, dan ada WIT. Oke. Nah, kita di sini. Sampai di sini kemarin, kalau nggak salah. Ya. Bisa dilihat materinya? Bisa nggak? Oke. Saya teruskan ya. Baik. Kalau bicara tentang suhu udara di Indonesia, rata-rata di Indonesia itu suhu udaranya itu adalah 26 derajat Celcius. Itu rata-ratanya ya. Jadi rata-ratanya kalau dilihat suhu udara di seluruh wilayah di Indonesia itu kalau di rata-rata adalah 26 derajat Celcius. Ini sangat beda sekali dengan di Taiwan. Kalau di Taiwan kalau musim dingin seperti ini bisa mencapai ya 8 derajat, 7 derajat. Kalau tahun lalu waktu saya di sana pas akhir bulan Januari ini bisa minus 1 kalau nggak salah di Yangsan, waktu itu di Taipei 0 derajat sehingga turun salju. Nah, kalau di Indonesia buru-buru turun salju ya, karena rata-rata suhunya adalah 26 derajat Celcius. Ya, bisa dibilang panas. Kalau menurut saya suhu yang paling enak ya, tidak panas, tidak dingin, itu berkisar 17 hingga 19 derajat Celcius. Itu sangat enak ya. Jadi tidak kepanasan dan tidak kedinginan, sejuk gitu, suhu AC ya. Tuh. Enak itu kalau pas di Taiwan ya, waktu dulu saya di sana, kalau pas dapat suhu rata-rata 18, 17, 19 itu enak sekali itu. Jadi anginnya sembribit, tidak panas, tidak dingin. Tapi kalau sudah di bawah 14, wah itu bisa kepala cekut-cekut gitu ya. Nah teman-teman, karena di Indonesia itu suhu rata-ratanya 26 derajat Celcius, ini mengakibatkan Indonesia ini memiliki jenis hujan yang namanya hujan zenital atau puncak hujan. Kenapa hujan zenital atau jenis hujan
puncak hujan ini ada di Indonesia, ini diakibatkan karena tadi udara yang bisa dibilang panas 26 derajat Celcius yang mempengaruhi naiknya udara yang banyak mengandung uap air ke angkasa secara tegak lurus sehingga menghasilkan atau mengakibatkan hujan. Jadi suhu 26 derajat Celcius itu dengan diimbangi dengan udara yang cukup kencang juga ya, ini mengakibatkan air laut di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang mengelilingi Indonesia itu naik secara tegak lurus, jadi tanpa perantara, tidak mampir-mampir dulu, tidak ke pohon dulu, tidak ke daratan dulu, tidak, jadi langsung tegak lurus. Uap airnya naik ke atas diakibatkan dengan penyinaran matahari dan suhu udara yang 26 derajat Celcius tadi, sehingga di atas uap air itu menumpuk dan cepat sekali tebal dan menghasilkan hujan. Kalau kalian perhatikan, sekarang itu lagi musim hujan di Indonesia ya. Jadi kalau pagi itu terang benderang ya, misalnya matahari terbit masih nggak ada tuh awan. Nah, nanti siangan dikit ya, jam 10, jam 11 itu mulai ada angin. Kemudian uap air sudah mulai menguap tuh, karena panas matahari sudah muncul ya. Kemudian sekitar jam 12, jam 1 itu terlihat mendung di mana-mana. Dan akhirnya sekitar jam 1, jam 2, jam 3 mulai turun hujan hingga malam hari, seperti itu biasanya. Jadi terjadi secara cepat seperti itu ya. Jadi uap air naik tegak lurus, kemudian mengalami kondensasi di atas ya. Kemudian turun lagi menjadi hujan. Itu yang namanya hujan zenital, puncak hujan di Indonesia, karena memang uap airnya itu menguap naik secara tegak lurus tanpa perantara. Dengan keadaan suhu udara di Indonesia ini mengakibatkan batu-batuan itu lebih cepat melapuk, teman-teman sekalian ya. Ya, batu-batuan itu kalau misalnya terkena panas dingin gitu ya. Suhu udara di Indonesia kan panas. Ya, bisa dibilang panas ya tadi ya. Kemudian curah hujan tinggi. Jadi kalau panas hujan kena panas, hujan kena panas hujan, ya lama-lama cepat melapuk batuannya ya. Gitu. Kemudian dengan keadaan suhu udara di Indonesia itu banyak terdapat bermacam-macam tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah tropis. Jadi ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan, hewan yang hidup di daerah tropis. Selain itu, dengan pengaruh suhu udara di Indonesia ini mengakibatkan sikap-sikap penduduk itu juga berpengaruh atau menyesuaikan terhadap suhu udara tropis di Indonesia, seperti jenis perumahan-perumahan. Kencangnya udara atau tersedianya udara di Indonesia itu masih banyak orang-orang di Indonesia itu yang tidak menggunakan AC misalnya, itu bisa dilihat dari perumahan ya. Pemasangan AC jarang sekali ditemukan kalau di Indonesia, khususnya di desa-desa ya, atau di luar kota itu ya, karena mereka masih beranggapan anginnya masih banyak, cukup dengan membuat angin-angin atau jendela yang banyak sehingga rumahnya juga akan dingin dengan sendirinya. Dilihat dari pakaian ya, tropis di sini mana ada jaket wool yang tebal kayak di Taiwan kalau sekarang pada orang pakai ya, jaket bulu-bulu, kemudian jaket tebal itu enggak ada. Itu juga mempengaruhi ya, tipe pakaian yang ada di Indonesia, yaitu biasanya orang-orang menggunakan pakaian yang tipis-tipis ya karena panas, dan jaket pun mereka gunakan hanya untuk malam hari dan itu tidak terlalu tebal karena suhu udara malam hari paling berkisar 22 hingga 23 derajat Celcius. Beda dengan yang di Taiwan. Sekarang berapa suhu di Taiwan ya? Mungkin berkisar 15, 14. Jadi itu mengakibatkan teman-teman sekalian menggunakan jaket yang tebal ya, dan itu mempengaruhi pakaian serta mata pencaharian. Mata pencaharian misalnya pada musim panas ya, pada musim panas bisa digunakan untuk menjemur padi gitu ya dan sebagainya, atau menjarang garam dan sebagainya. Itu bisa mempengaruhi.
Setelah suhu udara, kita akan bicara tentang pergerakan angin di Indonesia. Jangan dikira angin di Indonesia itu tidak bergerak ya. Angin di Indonesia itu semuanya bergerak. Nah, ada dua jenis pergerakan angin di Indonesia yang dia mempengaruhi juga keadaan atau terciptanya dua musim berbeda di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kita bedah satu persatu. Pada bulan September hingga bulan Maret, ya, asal angin yang berhembus di Indonesia itu berasal dari Samudra Pasifik. Dan angin yang yang bergerak dari Samudra Pasifik ini membawa banyak sekali uap air. Nah, angin ini disebut dengan angin musim barat, yang memungkinkan atau yang mengakibatkan berlangsungnya musim hujan. Jadi musim hujan di Indonesia itu akibat dari pergerakan angin dari Samudra Pasifik yang banyak mengandung atau banyak membawa uap air. Nah, pada saat itulah terjadinya musim hujan. Nah, angin yang membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik ini namanya adalah angin musim barat. Kebalikannya, ada angin musim barat, ada angin musim timur. Kalau angin musim timur, asal angin ini berasal dari benua Australia, di mana terjadi pada rentang bulan Maret hingga bulan September. Angin musim timur ini kebalikannya dari angin musim barat ya. Tidak banyak membawa uap air karena dia anginnya berhembus dari daratan Australia. Kalau tadi kan dari samudra ya. Samudra kan kita tahu sendiri asalnya dari air laut yang banyak. Kalau air laut kena udara, kena angin yang berhembus, otomatis dia banyak mengandung uap air, terjadilah hujan. Tetapi berbeda dengan angin musim timur ini bergerak dari benua Australia, di mana benua Australia itu kan daratan, tidak banyak mengandung uap air. Nah, pada saat itulah terjadinya musim kemarau di Indonesia. Ini gambarnya. Nah, saya tandai. Nah, ini tadi angin musim barat, teman-teman. Angin musim barat berasal dari Samudra Pasifik, kemudian mengarah ke Indonesia, banyak mengandung uap air, sehingga terjadilah musim hujan di Indonesia. Kalau ini angin musim timur, bergerak dari benua Australia ke Indonesia, tidak banyak mengandung uap air, maka di Indonesia ini terjadi musim kemarau. Sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Terlalu cepat atau enggak? Oke. Jelas ya? Baik, kalau jelas saya lanjutkan kembali. Nah, baik. Kita lanjutkan ke kondisi fisik wilayah Indonesia. Kita akan melihat secara langsung atau membayangkan tentang kondisi fisik wilayah Indonesia di materi IPS ini. Oke. Indonesia itu menempati wilayah yang terdiri atas daratan yang berupa pulau-pulau dan memiliki wilayah laut yang cukup luas. Jadi kalau kita bicara Indonesia itu adalah sebuah negara yang terdiri dari wilayah daratan dan laut, di mana daratannya terdiri dari pulau-pulau dan kondisi lautnya bisa dibilang cukup luas. Indonesia itu sebuah wilayah atau negara yang membentang dari timur ke barat. Jadi kalau kita ukur dari timur ke barat ya, dari Merauke ke Sabang, itu membentang 1887 km.
Itu kalau dari barat, dari timur ke barat kita ukur ya, ada 1887 km. Jika kita ukur dari utara ke selatan, ini nggak kebalik apa ya? Sebentar, kok kayaknya kebalik ya? Saya cari dulu di Google. Oh iya, kebalik teman-teman sekalian kayaknya. Luas kebalik. Kebalik ya teman-teman ya. Makanya ini agak sedikit aneh. Jadi di Indonesia kalau kita ukur dari timur ke barat, makanya dari timur ke barat itu luasnya adalah 5.106 km. Dan kalau kita ukur dari utara ke selatan, itu luasnya atau sejauh 1.887 km. Kebalik ya, nanti direvisi. Jadi Indonesia itu membentang dari timur ke barat dan utara ke selatan. Timur ke barat itu panjangnya 5.106 km kurang lebih, dan utara ke selatan itu membentang sekitar 1.887 km. Indonesia ini memiliki banyak sekali keragaman dari bentuk kondisi permukaan buminya. Apa saja keragamannya itu? Nah, ini kita bedah satu persatu. Keragaman cuaca dan iklim di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa Indonesia ini berada pada daerah atau wilayah di permukaan bumi dengan iklim tropis atau iklim panas yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya atau letak geografis ya tadi, terletak di antara dua benua, Australia dan Asia, dan juga dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang kemudian Indonesia ini memiliki angin musim barat dan angin musim timur yang berhembus secara bergantian dalam kurun waktu 1 tahun. Terus bergantian dalam setahun itu, kemudian tahun berikutnya ganti lagi secara periodik ya. Dan angin musim tersebut yang tadi sudah saya jelaskan mempengaruhi keadaan musim di Indonesia, sehingga musim di Indonesia ini memiliki dua perubahan musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara di wilayah Indonesia ini sangat relatif tinggi, tadi 26 derajat Celcius rata-ratanya, terutama di garis ekuator ya. Garis ekuator itu adalah garis khatulistiwa, di mana wilayah Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu akan menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Jadi tidak pernah absen mataharinya ya, walaupun kadang-kadang terlihat tertutup mendung gitu karena saking banyaknya uap air, tapi wilayah tersebut yang dilalui oleh garis ekuator itu menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Nah, ini suhu rata-rata di Indonesia menurut wilayahnya. Di Jakarta itu 25 derajat Celcius, Surabaya lebih panas ya, 27 derajat Celcius, Makassar 25 derajat Celcius, Pontianak 27. Pontianak ini salah satu wilayah di Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa, sehingga ya
benar kalau panas. Banjarmasin 26 derajat Celcius, Palembang 26 derajat Celcius, Medan 26 derajat Celcius, dan Bandung 24 derajat Celcius. Nah ini enak nih tinggal di Bandung nih, nggak panas. Oke. Bagaimana bentang alam di Indonesia? Ternyata wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Daratan barat, daratan timur, dan daratan tengah. Ya, jadi di wilayah di Indonesia itu dibagi atas 3 bagian, yaitu ada daratan barat, ada dataran timur, dan ada daratan tengah atau cekungan tengah. Nah, dari 3 bagian ini yang dia memiliki daerah yang cukup dalam dari segi lautnya adalah daerah cekungan tengah, bagian Indonesia bagian tengah. Secara kepulauan, Indonesia itu juga dibagi menjadi 3 kelompok besar, ya. Permukaan buminya, yaitu relief Indonesia bagian barat atau penampakan bentuk bumi bagian barat, kemudian penampakan bumi Indonesia bagian tengah, serta penampakan bumi Indonesia bagian timur. Kita pelajari satu persatu, yaitu relief atau penampakan permukaan bumi Indonesia bagian barat. Sering orang menyebut bahwa penampakan permukaan bumi Indonesia bagian barat itu dengan paparan Sunda, atau bahasa Inggrisnya adalah Sundanese Continent. Permukaan bumi Indonesia bagian barat itu meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Laut Cina Selatan, Selat Karimana, dan Selat Malaka. Wilayah laut di daerah Indonesia bagian barat itu tergolong laut yang dangkal, jadi tidak dalam ya. Dangkal itu cetek kalau bahasa Jawanya ya, tidak dalam. Dan kondisi fisiknya kalau kita sama-samakan atau kita perhatikan itu memiliki kesamaan dengan kondisi fisik daratan wilayah Asia. Jadi tidak heran kalau misalnya daratan di Indonesia bagian barat itu sama dengan Malaysia, sama dengan Singapura, sama dengan Filipina dan sebagainya. Karena memang kondisi Indonesia bagian barat ini memiliki kesamaan dengan kondisi fisik daratan di daratan Asia. Itu relief atau penampakan permukaan bumi Indonesia bagian barat. Kemudian apa bedanya dengan relief atau penampakan permukaan bumi Indonesia bagian tengah? Kalau dari segi wilayah, relief Indonesia bagian tengah ini meliputi daerah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kalau tadi keadaan laut di relief Indonesia bagian barat itu lautnya dangkal, kalau di Indonesia bagian tengah ini wilayah lautnya ini sudah termasuk dalam kategori laut dalam, di mana laut-laut dalam ini meliputi laut-laut di sekitar wilayah Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Nah, ada juga kategori laut yang dalam di relief Indonesia bagian tengah, ini di Laut Banda dan Laut Timur. Ini terdapat wilayah laut, ya, di dalam laut tersebut ada wilayah yang sangat dalam yang namanya palung atau lubuk laut. Wilayah tengah ini sering disebut oleh orang-orang atau para ahli sebagai wilayah peralihan. Peralihan artinya perbatasan antara barat dan timur. Kemudian bagaimana dengan relief Indonesia bagian timur?
Relief atau penampakan permukaan bumi Indonesia bagian timur ini meliputi Pulau Halmahera, kemudian Pulau Papua, dan juga Laut Arafuru. Ini berbeda dengan relief Indonesia bagian barat. Kalau relief Indonesia bagian timur ini kondisi fisiknya itu cenderung memiliki kesamaan dengan wilayah Australia. Jadi kalau kita perhatikan keadaan daratan, kemudian batu-batuan, kemudian jenis tanaman, jenis hewan yang hidup di relief Indonesia bagian timur ini sangat memiliki kesamaan dengan wilayah Australia. Kalau di relief Indonesia bagian barat tadi sering dinamakan paparan Sunda atau Sundanese kontinen. Kalau di relief Indonesia bagian timur ini sering disebut sebagai paparan Sahul atau Sahul kontinen. Nah, mengingatkan bahwa tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa wilayah di Indonesia itu tidak hanya terdiri dari daratan saja, tetapi juga terdiri dari lautan. Daratan-daratan di Indonesia yang tadi saya jelaskan di awal itu tidak hanya terdiri dari satu daratan saja, tetapi terdiri dari daratan yang besar, yang luas juga, dan juga terdiri dari ratusan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Itu masih tergolong wilayah daratan. Mari kita lihat satu persatu. Apa sih yang membedakan bentuk muka bumi di wilayah daratan dan bentuk muka bumi di wilayah lautan? Apakah ada persamaan? Apakah ada perbedaan? Kita pecah satu persatu. Kita mulai dahulu dengan bentuk muka bumi di wilayah daratan. Secara garis besar, kalau kita lihat daratan di Indonesia, bentuk fisiknya itu terdiri atas gunung, kemudian pegunungan, ada dataran tinggi, ada bukit, ada lembah, ada dataran rendah, kemudian ada tanjung, dan ada juga pantai. Jadi ini adalah bentuk muka bumi di wilayah daratan di Indonesia ya. Jadi penampakannya adalah gunung, pegunungan, dataran tinggi, bukit, lembah, dataran rendah, tanjung, dan pantai. Jadi tidak hanya pegunungan saja, tidak hanya dataran tinggi saja, tetapi ternyata bermacam-macam. Ada dataran tinggi, dataran rendah, ada bukit, ada tanjung, ada pantai, ada pegunungan. Nah, dari sekian banyak bentuk penampakan permukaan bumi di Indonesia di wilayah daratan, ini pengertiannya atau pembahasannya. Jadi gunung itu apa, pegunungan itu apa. Mungkin dari kalian sudah bisa membayangkan, oh gunung itu yang itu Pak, pegunungan itu yang seperti itu Pak. Tetapi ini lebih dijelaskan secara detail dengan teori bahwa nanti kalian bisa membedakan mana yang gunung, mana yang pegunungan. Pertama gunung ya. Gunung itu adalah bentuk alam hasil proses vulkanisme bumi. Jadi gunung itu adalah bentukan alam, jadi tidak dibuat sendiri ya, tidak dibuat oleh manusia. Dia adalah murni hasil ciptaan Tuhan yang terbentuk dari alam, dari proses vulkanisme. Proses vulkanisme itu adalah proses yang terjadi di dalam perut bumi ya, yang selalu bergerak-gerak itu, kemudian terbentuklah gunung dari desakan-desakan perut bumi, sehingga aktivitas vulkanisme atau aktivitas dari dalam perut bumi itu kemudian mendesak batuan, tanah, ataupun material yang ada di dalam bumi itu kedesak ke atas sehingga membentuk gunung. Nah, di Indonesia ini terkenal dengan negara yang memiliki atau terkenal dengan wilayah yang memiliki banyak gunung, baik itu gunung vulkanik ataupun gunung non vulkanik.
Apa itu Pak perbedaan gunung vulkanik dan non vulkanik? Kalau gunung vulkanik itu cara gampangnya untuk dimengerti atau dipahami adalah gunung yang bisa meletus kapan saja atau gunung yang masih hidup, yang memiliki aktivitas di dalamnya. Tapi kalau gunung vulkanik ya dia penampakannya non vulkanik itu dia penampakannya gunung tapi dia tidak akan meletus atau bisa disebut dengan gunung mati. Itu ya perbedaannya. Nah, di Indonesia itu banyak sekali macam-macam gunungnya, baik dari tadi yang bisa meletus ataupun yang sudah mati. Pegunungan. Pegunungan ini adalah rangkaian gunung-gunung yang memanjang atau daerah yang bergunung-gunung. Jadi kalau gunung itu cuma satu, kalau pegunungan itu adalah rangkaian gunung-gunung. Jadi kalau kita lihat ada gunung yang berjajar-jajar gitu ya, tidak hanya satu, ada dua, ada tiga, ada empat yang memanjang gitu yang namanya pegunungan di suatu wilayah. Nah, di Indonesia ini merupakan wilayah dengan sebutan pertemuan dari dua rangkaian pegunungan di Indonesia. Sehingga tidak heran kalau di Indonesia ini memiliki banyak sekali gunung api, yaitu pertemuan antara gugus pegunungan Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik yang membentuk daratan di Indonesia. Kemudian tadi kan penampakan di dataran di Indonesia juga ada dataran tinggi ya. Disebut dataran tinggi jika suatu daerah itu memiliki ketinggian kalau diukur dari atas permukaan air laut itu lebih dari 500 meter. Jadi kalau kalian mengukur suatu daerah dari atas permukaan air laut, kok dia melebihi 500 meter ya tingginya, misalnya 650 meter, berarti dia termasuk wilayah dengan dataran tinggi. Kalau bukit apa Pak? Nah, kalau bukit ini adalah tumpukan tanah yang lebih tinggi dari tempat sekitarnya. Jadi kalau kalian tinggal di suatu wilayah, kemudian di samping tempat kalian tinggal atau kalian berdiri itu ada gundukan-gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat-tempat sekitarnya, itu namanya bukit. Lembah ini biasanya tidak bisa terlepas dari bukit ya. Jadi kalau ada dua bukit yang saling berjajar gini ya, bukit, nggak bisa digambar, ini bukit. Nah, lembahnya ini. Jadi daerah rendah di antara dua tempat yang lebih tinggi itu namanya lembah. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah. Dataran rendah ini adalah bagian permukaan bumi di daerah yang relatif rata, memiliki ketinggian mencapai atau kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran tinggi tadi adalah daratan atau daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter, kalau dataran rendah kebalikannya kurang dari 500 meter. Bagaimana dengan pantai? Nah, ini bagi kalian yang hobi ke pantai pasti tahu ya, yang namanya pantai itu seperti apa. Pantai itu adalah perbatasan antara daratan dan lautan atau laut. Bisa juga disebut sebagai tepi laut atau pesisir, itu nama lain dari pantai. Nah, pantai di Indonesia yang menghadap ke Samudra Indonesia biasanya pantainya itu curam dan terjal. Seperti pantai-pantai di daerah selatan Pulau Jawa ya, karena langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Sehingga pantai-pantainya itu sangat berbahaya kalau misalnya untuk mandi atau untuk bermain, karena dia curam atau terjal dan ombaknya sangat tinggi. Seperti di tempat saya itu ada pantai Parangtritis, ada pantai Depok, pantai Gelagah. Nah, itu sangat berbahaya untuk mandi karena curam sekali dan ombaknya sangat deras. Jadi tidak heran kalau misalnya pengunjung ke sana, kalau misalnya lagi main-main itu tim SAR itu langsung berteriak-teriak tidak boleh berenang, tidak boleh main air karena memang berbahaya. Sudah banyak sekali korban kalau pada main ke situ hilang, tersapu ombak gitu. Jadi begitu ya pantai. Nah, itu tadi pantai yang menghadap langsung ke samudra ya, biasanya curam atau terjal. Biasanya
Di pantai itu ada bentukan-bentukan atau ada penampakan-penampakan, bukan penampakan hantu ya, tapi penampakan-penampakan daratannya. Ada teluk, ada tanjung, dan ada delta. Di pantai itu ada teluk. Teluk itu adalah pantai yang bentuknya cekung ke arah darat. Itu namanya teluk. Kalau tanjung itu adalah wilayah daratan yang menjorok ke laut. Kalau tadi teluk itu menjorok ke daratan, kalau tanjung itu menjorok ke laut. Kalau delta itu adalah daratan yang terletak di muara sungai. Jadi kalau ada sungai, pas di muara sungai atau pas pol-polan sungainya itu ada daratan, nah itu namanya delta. Ya, tadi kita sudah bahas di wilayah daratan, sekarang kita gantian untuk membahas bagaimana kondisi atau bentuk fisik wilayah lautan di Indonesia. Bentuk wilayah Indonesia di lautan secara umum itu terdiri atas palung, lubuk, dan gunung laut. Ya, ini penampakan-penampakan atau bentuk-bentuk atau keadaan fisik yang bisa kita lihat di wilayah lautan bumi di Indonesia. Yaitu ada palung, ada lubuk, dan ada laut. Palung itu adalah lembah sempit di dasar laut dan memiliki dinding curam. Jadi kalau misalnya kalian hobi berenang, ya, berenang atau hobi menyelam gitu, coba lain kali berenang di laut. Tapi saya jarangkan, itu sangat berbahaya bagi teman-teman yang tidak profesional ya. Atau nanti kalian bisa searching di YouTube atau di internet yang namanya palung itu seperti apa. Jadi palung itu adalah, kalau ini ada laut, ini laut ya, ini bukan daratan, ini laut. Yang namanya palung itu adalah celah sempit yang dia kayak gini. Nah, ini palung, celah sempit di dasar laut dan berdinding curam. Nah, ini palung. Ini lautan, ini palung ya. Jadi palung itu adalah lembah sempit di dasar laut dan memiliki dinding curam. Jadi tidak lebar sebenarnya lembahnya ya, ke dasar laut itu tidak lebar, sempit sekali, tapi dia sangat dalam. Namanya palung. Kalau lubuk itu bisa disebut dengan basin ya. Lubuk ini adalah cekungan atau ledokan yang cukup dalam di dasar laut. Jadi kalau sudah sampai dasar laut itu ada semacam cekungan begini atau ledokan, tapi dia tidak sesempit palung ya. Kalau palung tadi sempit, kalau lubuk ini cekung atau ledokan, tetapi dia cukup lebar dan dalam. Nah, kalau gunung laut, ini gunung yang muncul dari dasar laut dan puncaknya berada di bawah permukaan laut. Tapi ada juga gunung laut permukaannya itu sudah bisa dilihat dari daratan, atau dia bisa langsung muncul di atas permukaan laut, tapi dia asalnya dari dalam. Tahu Krakatau ya, bener Mbak Mulyani. Nah, itu salah satu contoh gunung laut adalah Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda, perbatasan antara Sumatera dan Jawa. Itu adalah contoh dari gunung laut. Pada awalnya itu tidak kelihatan loh Gunung Krakatau itu, karena dia ada di dasar laut, kemudian aktivitasnya seringkali meningkat gitu ya. Akhirnya lama kelamaan menjadi besar dan sampai ke permukaan terlihat ada gunung di tengah-tengah laut, padahal itu namanya tadinya adalah gunung laut. Nah, gunung laut ini sangat berbahaya ya kalau sampai meletus. Karena apa? Akibat yang paling mengerikan adalah timbulnya tsunami ya, karena gunung kalau meletus itu kan mengakibatkan getaran ya, getaran. Kalau bayangkan kalau getaran atau gempa ada di lautan,
kemudian akan mempengaruhi keadaan gelombang ombak di lautan, sehingga kalau terjadi getaran yang cukup besar ya bisa membawa air laut terbawa oleh gelombang tsunami, kemudian sampai daratan bisa merusak. Oke, lanjut ya tentang wilayah perairan di Indonesia. Kalau kita memperhatikan wilayah perairan di Indonesia atau membicarakan tentang perairan di Indonesia, kita akan membicarakan hal-hal berikut ini. Ada yang namanya danau. Wah, kalau ingat danau, saya paling suka jalan-jalan di danau yang ada di Taiwan ya. Danaunya bagus. Danaunya indah ya, seperti yang kemarin sudah saya terakhir ke sana itu di Sun Moon Lake atau danau matahari dan bulan. Kalau bahasa Indonesianya ya, Sun Moon Lake. Nah, itu juga termasuk danau ya. Danau ini adalah genangan air yang luas dan dikelilingi oleh daratan ya. Tidak heran ya kalau misalnya air danau itu seperti air laut, luas juga di tengah-tengah daratan. Kalau ukuran genangan airnya itu cukup luas, itu namanya danau. Tapi kalau danau atau genangan air yang sedikit lebih kecil daripada genangan air di danau tadi disebut telaga atau tasik. Kemudian yang selanjutnya adalah sungai. Sudah tentu paham ya, sungai itu adalah saluran alami air yang mengalir menuju laut. Jadi setiap sungai yang mengalir yang kita temui dimanapun itu pada akhirnya adalah muaranya di laut. Nah, wilayah negara Indonesia itu diapit oleh dua samudra. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga ya, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Laut-laut yang terdapat di wilayah Indonesia itu antara lain ada Laut Natuna, ada Laut Jawa, ada Laut Sawu. Kemudian wilayah perairan di Indonesia yang lain adalah selat. Selat ini adalah laut yang sempit di antara dua pulau seperti Selat Sunda ya. Jadi pertemuan antara dua pulau di mana tengah-tengahnya ada aliran air laut yang kecil ya. Jadi kalau digambarkan ini Sumatera, ini Jawa. Nah, ini yang namanya selat itu ini. Laut sempit di antara dua pulau. Nama selat-selat di Indonesia nanti kalian bisa baca sendiri. Ada Selat Malaka yang terkenal dengan lagunya itu. Ada Selat Malaka, ada Selat Berhala, ada Selat Bangka, ada Selat Gaspar, Karimana, Makassar, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Nah, ini nanti menghubungkan antara daerah mana kalian bisa bahas sendiri karena keterbatasan waktu ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan, Selat Sunda ini sebagai batas Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Kemudian Selat Bali itu adalah perbatasan yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Oke, itu keadaan perairan di Indonesia. Bagaimana dengan keadaan tumbuh-tumbuhan dan hewan di Indonesia? Jadi peranan ternyata keadaan tumbuh-tumbuhan dan hewan di Indonesia itu juga sangat beragam teman-teman sekalian ya. Banyak sekali jenis-jenis tumbuhan yang hidup atau yang bisa hidup di Indonesia, ataupun juga jenis hewan-hewan yang ada di Indonesia itu juga cukup beragam. Nah, bagi kalian yang belum tahu, nama lain atau nama latin dari tumbuh-tumbuhan itu adalah flora, dan nama lain dari hewan, nama latinnya adalah fauna. Nah, dari keragaman atau bermacam-macam tumbuh-tumbuhan,
hewan yang hidup di Indonesia itu ternyata ada banyak sekali peranannya. Yang pertama adalah sebagai sumber bahan makanan. Jadi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang hidup secara bermacam-macam di Indonesia ini bisa digunakan sebagai sumber bahan makanan dan juga sebagai sumber tenaga. Jadi kalau kita makan daging, makan sayur itu bisa menjadi sumber tenaga. Kemudian sebagai komponen penting dalam suatu ekosistem. Ekosistem itu adalah rantai kehidupan dalam sebuah sistem ya, dalam sebuah kehidupan. Jadi rantai kehidupan dalam sebuah kehidupan, nah, seperti itulah. Jadi yang namanya ekosistem, misalnya hewan membutuhkan tumbuhan untuk dimakan, kemudian manusia membutuhkan hewan untuk dimakan. Jadi terus menerus seperti itu, berputar terus seperti itu. Nah, sebagai komponen yang paling penting. Jadi kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, hewan juga tidak bisa hidup. Kalau tidak ada hewan, tumbuh-tumbuhan juga tidak bisa hidup karena tumbuh-tumbuhan perlu juga karbon dioksida untuk bernafas, sedangkan karbon dioksida itu berasal dari manusia, dari hewan, dan sisa-sisa pernapasan ya. Kemudian bisa dijadikan sebagai sumber industri obat-obatan. Kita bahas satu persatu, yaitu tentang flora terlebih dahulu atau tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di Indonesia keragamannya itu juga dibedakan atau dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian barat ini memiliki kesamaan dengan keadaan tumbuh-tumbuhan di benua Asia. Jenis-jenis tumbuhan di Indonesia itu terdapat di hutan hujan tropik yang ada di Sumatera dan Kalimantan serta Jawa. Kemudian ada hutan musiman yang selalu menggugurkan daun ketika musim kemarau seperti jati, pinus, dan cemara. Kemudian hutan mangrove, kelompok tumbuh-tumbuhan khas daerah pantai. Kemudian hutan sabana tropik, tumbuh-tumbuhan di daerah tropik seperti padang rumput yang ada di Pulau Bali, Jawa Timur, kemudian dataran tinggi Gayo. Flora Indonesia bagian tengah itu khasnya adalah sabana tropik, yaitu padang rumput yang dikelilingi oleh semak-semak belukar. Kemudian juga ada hutan mangrove dan ada juga hutan pegunungan yang isinya adalah hutan cemara dan pinus. Kalau hutan atau kondisi tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia bagian timur ini memiliki banyak kesamaan dengan wilayah Australia atau biasa disebut juga sebagai flora Australia. Kita agak cepat saja. Bagaimana dengan keadaan fauna? Fauna di Indonesia atau keragaman hewan-hewan di Indonesia itu juga dibagi menjadi 3 bagian. Ada fauna Indonesia bagian barat, ada fauna Indonesia bagian tengah, dan ada juga fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian barat itu adalah gajah, harimau Sumatera ya, badak bercula 1, tapir, rusa, banteng, kerbau, monyet, macan, kemudian tikus, ada kijang, kelelawar, landak, babi hutan, kancil, dan sebagainya. Itu jenis fauna Indonesia bagian barat. Kalau jenis fauna Indonesia bagian tengah ya, termasuk mamalia ya, seperti babi rusa, anoa, kuskus, monyet, kuda, sapi. Kemudian ada juga jenis reptil seperti biawak, komodo, kura-kura, buaya, dan ular. Selain itu juga ada jenis amfibi, katak pohon, katak terbang, katak air. Jenis-jenis unggas ada burung dewata, maleo, mandar, raja udang, pemakan lebah, rangkong, kakak tua, nuri, merpati, dan unggas. Ini fauna-fauna yang ada di bagian
Indonesia bagian tengah. Kalau fauna atau jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia bagian timur ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jenis mamalia atau hewan-hewan menyusui. Ada 4 bagian ya. Kemudian ada reptil, hewan merayap, kemudian amfibi yang bisa hidup di 2 tempat, dan juga jenis-jenis unggas atau burung-burung ya. Mamalia ini namanya lain kayak di Indonesia bagian barat dan timur tadi ya. Ada walabi, ada noktiak atau landak Papua. Nah, nanti kalau kalian penasaran dengan kayak apa sih sebenarnya penampakan dari hewan-hewan yang tadi Pak Arik sebutkan, nanti kalian bisa cari sendiri di internet. Langsung aja ketik aja walabi, nanti kalian searching gambarnya akan keluar sendiri. Nah, itu. Untuk reptilnya di Indonesia bagian timur ini meliputi biawak, ada komodo, ada kura-kura, ada buaya, ada ular. Kemudian untuk binatang-binatang yang dia bisa hidup di 2 tempat, di air dan di darat, ada katak pohon, katak terbang, dan katak air. Sedangkan golongan unggas itu adalah burung nuri raja, ada cendrawasih, ada burung kasuari, dan kakak tua. Nah, selain itu juga tersedia atau ada juga hidup berbagai macam ikan dan serangga. Itu tadi keadaan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kalau membicarakan tentang tanah, di Indonesia ini juga bervariasi tanahnya. Tanah-tanah di Indonesia ini banyak sekali mengandung unsur hara atau zat-zat yang ada dalam tanah yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan. Tanah di Indonesia ini juga banyak mengandung air, cukup airnya ya, yang kalau misalnya ditanami tumbuh-tumbuhan itu tidak sampai kekeringan. Struktur tanahnya bisa dibilang baik, artinya butir-butir tanah ya, kondisi tekstur tanahnya itu tidak terlalu padat dan tidak terlalu lenggang, jadi bisa dibilang baik. Ini jenis-jenis tanah di Indonesia. Ada tanah aluvial yang terbentuk dari materi halus hasil dari pengendapan aliran air sungai di dataran rendah, itu tanah aluvial. Kemudian tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini asalnya dari abu setelah letusan gunung berapi dan mengalami proses pelapukan. Jadi tanah vulkanis ini adalah tanah-tanah yang asalnya itu dari abu gunung meletus ya. Jadi abu gunung meletus yang diletuskan oleh gunung berapi yang melayang-layang di udara, kemudian jatuh ke tanah, bercampur, kemudian melapisi tanah dan menjadi tanah sendiri. Itu sangat subur sekali ya. Ataupun batuan-batuan gunung hasil letusan yang kemudian mengalami pelapukan, itu namanya tanah vulkanis. Ada juga namanya tanah regosol. Tanah regosol ini adalah tanah yang butirannya kasar dan juga berasal dari material gunung berapi ya, bisa batuan-batuan kerikil atau pasir-pasir, itu namanya tanah regosol. Ada juga tanah kapur atau tanah mediteran, itu yang berbentuk dari batu kapur yang tadinya batunya besar, batu kapur besar-besar, kemudian mengalami pelapukan. Kemudian ada juga tanah litosol. Tanah litosol itu adalah kondisi tanah yang dia banyak terdiri dari batu-batu. Ya, bahan pembentuk dari tanah tersebut itu adalah batuan-batuan keras yang dia belum mengalami pelapukan atau belum hancur. Jadi bentuknya masih batu-batu begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tanah argomusol. Argomusol itu adalah tanah gambut yang mudah terbakar ya, karena terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dari rawa-rawa dan ranting-ranting pohon-pohon rawa-rawa yang mengalami pembusukan, sehingga tidak heran kalau tanah argomusol ini mudah terbakar karena memang teksturnya itu berasal dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan tadi yang sudah membusuk. Kemudian tanah grumusol atau margarit, ini tanah yang berasal dari material halus tanah lempung tuh yang lengket. Nah, itu.
Dan terakhir adalah tanah latosol, di mana tanah latosol ini banyak mengandung zat besi dan aluminium. Tekstur kesuburannya untuk tanah latosol ini rendah karena mengandung zat besi dan aluminium. Gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari teman-teman sekalian. Ada 45 slide dan cukup waktunya ini, tinggal 3 menit. Saya kira cukup jelas ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa menerima dengan baik. Ya, dia nggak kerasa ya mendengarkan cerita saya, mendengarkan dongeng saya. Mohon maaf kalau agak sedikit kecepatan, kalian bisa replay back dari rekaman ya. Baik, sebelum saya tutup, teman-teman sekalian, mari kita akhiri belajar kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih atas atensinya dan kehadirannya untuk masuk di kelas IPS pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat mengikuti kelas selanjutnya. Mungkin ada 1 jam kelas selanjutnya. Kalau tidak ya selamat beraktivitas lain atau selamat beristirahat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang di hari Sabtu, pelajaran PPKN dan komputer. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan. Baik, selamat malam. See ya.